Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya bagi jemaat di GPT Lumajang dan juga GPT Jatiroto, dan juga bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kita beribadah melayani Tuhan. Biarlah kasih dan bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, saya rindu kita nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutmu tak
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Begitu besar perhatian-Mu bagi kami Tuhan. Engkau memperhatikan sampai sehelai rambut kami. Sehelai rambut pun tidak Engkau biarkan jatuh Tuhan. Semua terhitung di hadapan Engkau. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan sampai di tengah-tengah kesulitan saat ini Tuhan, menghadapi situasi masa pandemi ini Tuhan, Engkau masih memperhatikan kami Tuhan. Terpelihara bersama dengan kasih-Mu kami, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun. Bahkan juga berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami selalu bisa mengucap syukur dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan juga Tuhan, oh perhatian-Mu juga untuk melindungi kami semua Tuhan. Melindungi dari segala apapun yang terjadi di dunia ini, sampai perlindungan atas maut Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami selalu hendak memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Sudah menyediakan waktu bagi kami untuk kami boleh beribadah melayani Engkau. Selalu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Bahkan juga terlebih daripada itu, kami layak untuk menikmati kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah kami semua pada saat ini Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan ini, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, semua sound system, semua Tuhan terpelihara, terlindungi oleh Engkau Tuhan. Bahkan diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis juga yang hendak mengganggu saat kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Dan khususnya saat kami mendengarkan firman-Mu, yaitu lewat kuasa roh, apapun juga yang akan mengganggu kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan. Dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur saat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada selesainya di dalam kuat kuasa Roh Kudus saja Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhanlah saat ini kita masih boleh beribadah melayani Tuhan, yang adalah kasih kemurahan bagi Tuhan, bagi kita khususnya bukan bangsa Israel secara rohani, tetapi kita sudah diangkat menjadi bangsa Israel secara rohani melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang indah ini untuk selalu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kedua kita akan nyanyikan Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depan
sampai goyah menghadapi apapun juga, bahkan menghadapi situasi yang sesulit apapun, Tuhan tetap adalah sumber kekuatan kita. Itulah sebabnya saat ini kita membutuhkan kekuatan Tuhan melalui firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang ekstra dalam menghadapi apapun juga. Kita akan menyambut firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. dari atas segala. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kuasa firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa firman-Mu mampu menjadikan dari tidak ada yang menjadi ada. Bahkan Tuhan, dari yang mustahil sampai Tuhan menjadikan tiada yang mustahil bagi Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak pernah meragukan daripada kuasa firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan saat ini Tuhan, untuk menolong kehidupan kami, sampai melakukan keajaiban bagi kami. Mukjizat yang terbesar itulah perubahan hidup Tuhan, dari manusia jasmani diubah menjadi manusia rohani yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Di awan-awan yang permai kami boleh masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Itulah sebabnya Tuhan, nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, sebab firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu bagi kami. Itulah sebabnya urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya setiap kali firman yang disampaikan saat ini dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh, percaya yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu, bahkan juga untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga kedua tangan-Mu mampu untuk menjamah kehidupan kami, membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu dapat menyempurnakan, sehingga kami dapat menjadi sama sempurna seperti Engkau, yang siap juga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita memperoleh perpanjangan umur untuk bisa dapat bertemu kembali di dalam ibadah raya minggu pertama dari bulan Mei 2021. Puji Tuhan. Adapun waktu-waktu tertentu memang Tuhan sediakan bagi kita untuk kembali memperhatikan firman Tuhan yang menjadi acuan dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari hingga sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita selalu mempersiapkan hati kita, pikiran kita sepenuh kehidupan kita untuk kita menerima asupan dari firman Tuhan. Pagi ini saudaraku, saya sangat tergerak ingin bersharing dengan saudara-saudara sekalian di dalam firman Tuhan yang terdapat pada Yakobus, surat Yakobus pasal pertama, dimulai dari ayat ke-19 dan seterusnya. 2 minggu yang lalu sebetulnya ayat ini sudah dibacakan, tetapi belum sempat dijelaskan. Jadi pada waktu saya baca ulang ayat ini, ada sesuatu yang menarik yang perlu kita sharingkan sebagai firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata.
dan juga lambat untuk marah. Nah, ini sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita bisa mengerti hal ini, saudaraku. Jadi kita cepat untuk mendengar itu tentunya, saudaraku, adalah orang yang mempunyai suatu kemampuan atau suatu perhatian untuk bisa mendengarkan dan bisa menanggapi itu dengan positif. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan jangan marah. Nah, masalahnya itu kenapa? Kenapa kita ini kok bisa marah? Nah, ini perlu kita pelajari, saudaraku, ya. Kenapa? Oleh karena firman Tuhan mengingatkan kita mendengar dengan cepat, lambat di dalam berkata-kata, tetapi juga tidak gampang marah. Dan ini tentu ada sebabnya. Kenapa kita kok diwanti-wanti tidak boleh sembarangan ngomong, dan juga hati-hati, kita tidak boleh marah-marah. Nah, ini tentunya ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Perhatian kita, saudaraku, mari kita alihkan ke dalam firman Tuhan juga, yaitu surat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Kita membaca ayat yang ke-16. Mengatakan demikian, segala tulisan atau segala firman diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Jadi ayat ini sebetulnya memang tidak usah pakai yang. Segala tulisan yang itu, yangnya itu aslinya tidak ada. Jadi segala tulisan atau firman diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Lah, tidak semua orang senang diajari, saudaraku. Ya. Jadi ada orang itu yang merasa bahwa dirinya itu lebih unggul dari yang lain. Padahal firman Tuhan itu diilhamkan supaya manusia itu belajar dari situ. Tetapi nyatanya banyak orang yang tidak mau belajar. Jangankan belajar firman Tuhan, kadang-kadang belajar soal kehidupan, soal sekolah aja males, tidak mau belajar. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau belajar ini, sifatnya cengkal, kalau diajari ngomel, kalau tidak bisa nerima marah-marah. Ya, jadi memang bermanfaat untuk mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Waduh, ini tambah enak lagi, saudara, ya. Siapa orangnya sih yang kepingin dituding-tuding salahnya, diungkit-ungkit? Ya terang tidak mau, saudara, ya. Jadi firman Tuhan ini sangat logis loh. Jadi pada waktu surat Yakobus mengatakan cepatlah mendengar, tetapi hati-hati dalam komentar, terutama jangan gampang marah. Saya baca ini, saya renungkan, kenapa ya Tuhan kok ngomong kayak gini ya, supaya kita itu tidak marah. Kemudian saya ingat ayat ini, untuk menyatakan kesalahan. Wah, ini sudah tidak karuan, saudara, ya, marahnya sudah double-double. Terus yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Waduh, si angel ya, sulit ya, saudara, ya. Oleh karena manusia itu kepingin bebas di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak terkoreksi gitu. Mau menang sendiri, egois. Padahal Tuhan itu sangat-sangat menyayangi manusia. Dan Dia mau untuk menyatakan kesalahan kita, untuk mengajar kita, supaya kelakuan kita menjadi lebih baik, dan dididik supaya kita itu berada di dalam kebenaran. Lah terus ada pertanyaan lagi, kenapa sih Tuhan kok sudi gawe membuat orang itu jadi kayak gitu? Ayat berikutnya menjelaskan, saudara. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau Tuhan itu mengarahkan firman itu kepada kita, itu berarti ada kaitan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Dan saya sering mengatakan bahwa Tuhan itu akan memakai kehidupan kita, tetapi Tuhan itu tidak mau dipermalukan. Sehingga kita dipersiapkan sedemikian rupa, hingga di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kita itu berada di dalam kebenaran Allah yang kuat, dan kita tidak mempermalukan Tuhan kita. Jadi jelasnya begitu, saudaraku. Jelasnya begitu. Dengan demikian, tiap-tiap manusia itu yang menjadi kepunyaan Allah dilengkapi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Jadi sekarang tergantung kita lagi, sekarang. Jadi bola di tangan kita lagi. Kita mau enggak untuk berbuat baik di dalam Tuhan, ya. Nah, kita akan kembangkan pada 2 Timotius pasal yang keempat. Ini langsung praktek, saudara ya. Jadi kalau tadi dipersiapkan, sekarang Tuhan katakan jalan, action, ya. Kita melihat 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Langsung itu Tuhan mengatakan, beritakanlah firman. Jadi setelah kita ini menerima firman Tuhan, dan kita mengalami, menikmati segala kebaikan, keubahan, segala kecerdasan dari Roh Kudus itu, saudara, maka Tuhan akan mengestafetkan pelayanan-pelayanan kemuliaannya itu kepada kita. Dan Tuhan mengatakan, beritakan firman, sebagaimana firman yang telah kita dengar tentunya. Dan itu harus kita beritakan untuk diestafetkan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Contohnya, saudaraku, kalau tidak ada pandemi ya baik. Kalau ada pandemi gimana? Ya baik. Orang bilang itu tidak baik. Tetapi buat saya pribadi, saudara ya, entah yang lain, buat saya pribadi, ini sesuatu yang baik. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan itu tetap memberikan suatu solusi, suatu terobosan. Bagaimana kita harus melaksanakan kehendak Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan menyediakan cara itu. Kemudian mungkin kita bertanya, loh, kalau kita lama-lama tidak ketemu, jemaat itu bisa hilang, bisa kering. Saya bilang tidak. Tidak. Jemaat Tuhan itu tidak bisa hilang dan tidak bisa kering. Selama jemaat itu pun juga dalam keadaan baik atau tidak baik, dia mau mengasuh firman Tuhan. Oleh karena jemaat itu milik Allah, saudaraku, bukan milik manusia. Kalau manusia juga sama-sama takutnya kena COVID. Wong saya juga sudah pernah ngincipi kok kena COVID. Saya tidak mau jemaat saya terkena COVID. Oleh karena saya sudah tahu betapa menderitanya orang kena COVID. Tetapi di samping itu pun saya juga yakin bahwa dimanapun jemaat itu berada, selama firman itu diperhatikan, maka di sanalah Yesus itu menyertai dia. Dan dia tak akan pernah kering dan tidak akan pernah hilang. Bahkan, saudaraku, ini adalah saat-saat yang baik bagaimana manusia itu atau jemaat Tuhan itu dilatih untuk mandiri, disiplin di dalam kehidupan rohaninya. Sehingga dia boleh menikmati kehadiran Tuhan sebagaimana biasanya. Bukan sesuatu yang aneh, saudaraku. Jadi, begitu firman Tuhan itu diberikan kepada anak-anak Tuhan, maka
Tuhan itu ingin melengkapi dan mempunyai maksud untuk mengestafetkan pekerjaan itu sebagai kelanjutan. Ini kan luar biasa, saudaraku. Siapa kita ini? Kalau kita itu sampai diberi kepercayaan kepada Tuhan, beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Waduh, itu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Nah, cuma sekarang di dalam menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, kita lebih dulu pernah merasakan, ya, apa isinya itu? Nyatakan apa yang salah. Loh, bukankah kita tadi di dalam 2 Timotius 3 tadi juga dinyatakan kesalahan kita? Maka kita juga menyatakan kesalahan orang lain, bukan dengan kebenaran diri sendiri, tetapi menyatakan kesalahan itu dengan kebenaran Allah. Ini luar biasa, saudara. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Saya berjemaat menjadi anggota gereja itu hampir 50 tahun di dalam satu gereja dan saya tidak pernah pindah-pindah. Gembala saya sampai ganti 3 kali. Yang pertama, Pendeta Injuono dipanggil Tuhan, digantikan dengan muridnya, Pendeta Pong Dongalemba. Pendeta Pong Dongalemba dipanggil Tuhan, digantikan oleh Pendeta Paulus Budiono. Di dalam perjalanan, saudaraku, jangan dikira, saudaraku, saya ini sebagai seorang hamba Tuhan berjalan begitu mulus-mulus saja. Tidak, saudaraku, tidak. Saya punya pengalaman banyak. Bagaimana saya itu bisa clash dengan gembala saya. Bagaimana saya itu bisa sakit hati. Bagaimana saya bisa mogok. Bagaimana saya punya rencana untuk keluar dari gereja itu. Banyak masalah, saudaraku. Kepahitan dengan gembala, dengan penatua, dengan sesama. Sebab itu, saudaraku, menjelang saya pada usia sekian, saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Saya itu sudah merasakan penderitaan dari jemaat, saudaraku. Penderitaan bukan apa? Dari cara seorang gembala itu menyampaikan sesuatu. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Dan hal ini bisa terjadi di dalam sidang jemaat yang saya pimpin. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam kesempatan ini, saya ingin membuat kita itu menjadi mengerti bahwa di dalam persekutuan itu pasti akan terjadi masalah, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan hati. Jangan dianggap bahwa semuanya itu nanti akan mulus semua. Tidak, saudaraku. Kita ini bukan malaikat. Kita ini manusia. Masih punya darah daging, masih punya hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi hal itu justru yang menarik Tuhan supaya kita ini dididik di dalam ajaran-ajaran kebenarannya. Sungguh, saudaraku, beritakan firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Apa? Nyatakan kesalahan. Kita dulu juga pernah diperlakukan sedemikian, saudaraku. Jadi saya juga bisa merasakan seringkali kita menyampaikan firman Tuhan. Ada yang suka, tapi ada juga yang tidak bisa menerima. No problem. Itu tugas, saudaraku. Itu tugas. Kemudian, lebih keras lagi, tegurlah. Tegur itu bukan nyatakan lagi, saudara, langsung face to face, kamu salah. Ya itu, saudara.
Kan lebih sakit itu kalau sudah begitu. Tetapi semoga itu tidak terjadi, saudara ya. Jadi yang bisa kita kerjakan, menyatakan apa yang benar, apa yang salah melalui firman Tuhan, itu sudah cukup. Kecuali kalau ada perbuatan-perbuatan yang sangat ekstrim, yang sangat mengganggu. Tuhan mengatakan tegur dia. Tetapi kalau teguran firman Tuhan itu, saudaraku, dianggap itu sesuatu yang baik, itu dianggap sebagai suatu rahmat, suatu berkat dari Allah, maka firman Tuhan ini langsung berubah nadanya. Dikatakan, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau teguran itu, saudaraku, kita respon dengan baik, maka teguran itu akan berubah menjadi suatu nasihat. Nah, kalau kita ini sudah masuk di dalam nasihat Tuhan, saudaraku, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, tapi Tuhan mengatakan dengan kesabaran. Artinya, orang yang dinasehati itu tidak ujuk-ujuk terus kemudian jadi suci. Tidak, saudaraku. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan untuk menepati, memenuhi nasihat itu. Dan itu dibutuhkan kesabaran. Jadi bukan sandek-sanyet, orang dinasehati harus nurut itu. Enggak, saudaraku, enggak bisa itu. Saya dulu juga pernah gitu kok. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang jemaat, harus tahu hal ini. Gembalanya harus berani ngomong. Nah, untuk menasehati itu membutuhkan waktu, kesabaran, dengan segala kesabaran, dan pengajaran. Jadi kalau nasihat itu, saudaraku, kita tekuni, kita dengar dengan baik, maka nasihat-nasihat itu akan menjadikan suatu pengajaran atau suatu pengalaman di dalam perjalanan hidup kita. Pengajaran yang terbaik ialah bagaimana kita mengalami secara pribadi. Jadi ini, saudaraku, kita kembali ke Yakobus tadi, saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 19 tadi mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, ingat hal ini. Setiap orang hendaklah ia cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk komentar atau berkata-kata, dan juga lambat untuk marah-marah. Ada orang yang bilang, wah saya ini memang temperamennya kayak gini, temperamental. Ada yang emosional, kadang-kadang out of control. Oke, boleh, istilahnya apa saja boleh. Tetapi satu perkara, kita harus mau belajar. Kita harus mau diubahkan. Untuk itu tidak ada jalan lain, saudaraku. Kita cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Mata kita dua, telinga kita dua, mulut kita satu. Jadi kita harus cepat. Ya. Ayat ke-20 dari Yakobus 1, kita merambah ke ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau bahannya itu marah-marah, modalnya itu marah-marah, produknya itu apa, saudaraku? Produknya itu apa? Hasilnya itu apa? Orang yang berpikiran sehat aja belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi orang yang emosional. Orang temperamental dalam keadaan marah, kemudian dia memutuskan sesuatu. Dia memerintahkan sesuatu. Ini perintah macam apa? Mari kita melihat, saudaraku, di dalam kitab Pengkhotbah
Pengkhotbah pasal yang Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di sini ada nasihat dari Tuhan yang mengatakan demikian. Ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap di dalam dada orang yang bodoh. Jadi pada waktu kita marah itu, saudaraku, IQ kita ini jongkok menjadi IQ yang bodoh. Sehingga apa yang dihasilkan itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang baik. Jadi marah itu tanda kebodohan. Kalau itu ditarik hasilnya, maka hasilnya itu adalah hasil kebodohan dan tentu tidak akan menyenangkan. Hal-hal semacam ini, saudaraku, saya sudah sering mengalami, terutama di dalam gereja. Kalau sudah ada firman yang berat, yang keras, yang pas menegur saya, pribadi saya bisa marah besar, saudara. Saya bilang orang ini pendeta ini cari-cari kok, cari masalah sama saya. Lebih sampai begitu. Sehingga akhirnya punya keputusan-keputusan yang jahat, yang kalau itu dijalankan tidak akan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih runyam. Tetapi untung, saudaraku, bahwa Allah itu betul-betul mengasihi. Dan itu perlu suatu persekutuan, perlu suatu milieu, satu pergaulan yang baik. Kalau kita tidak punya sahabat-sahabat seiman yang betul-betul bisa saling menguatkan. Sebab itu gereja mengatakan apa? Jangan undur dari persekutuan. Oleh karena kita saling mengingatkan. Saya teringat satu cerita, saudara ya. Kita nyimpang sebentar. Saya tidak baca, tapi saya ngomong aja. Saudara tahu Naaman ya? Itu anak sekolah minggu, saya tahu. Kalau kita yang sudah dewasa di gereja puluhan tahun tidak tahu ya kebangetan. Naaman itu seorang jenderal yang hebat luar biasa. Dan dia butuh suatu kesembuhan di dalam dirinya. Oleh karena sehebat-hebatnya Naaman, dia itu penyandang kusta. Dan dia minta kepada rajanya suatu dispensasi, surat pengantar. Oleh karena dia mendengar dari kesaksian budak wanita, anak wanita yang menjadi budaknya, mengatakan bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit. Maka Naaman itu dengan mendengar cerita itu mempunyai suatu pengharapan untuk mengalami kesembuhan. Dia minta kepada raja untuk dibuatkan surat pengantar ke Israel, menemui Raja Israel, minta pertolongan. Singkat cerita, Naaman pergi ke Israel dan dia bertemu dengan Raja Israel dan dia menyerahkan surat dari rajanya untuk mohon pertolongan. Ini, saudaraku, ada yang lucu. Raja Israel ini, saudaraku, justru dia waktu mendengar Raja Aram itu minta pertolongan, dia malah marah-marah. Ini tipe orang Kristen yang konyol kan? Israel itu terkenal dengan mujizat-mujizat Nabi. Raja Aram ini mendengar dan dia memberikan respon supaya Naaman ke sana supaya disembuhkan. Lah sudah ke sana, malah rajanya yang marah-marah. Malah salah paham lagi. Dia mengatakan, oh Raja Aram ini cari perkara sama aku.
Mosok aku ini Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tapi saudaraku, pada waktu itu di Israel itu ada seorang nabi yang bernama Elisa. Pada waktu dia mendengar masalah ribut di istana, maka Elisa mengirim utusan dan mengatakan, "Wahai Raja Israel, mengapa kamu begitu ribut? Bukankah di Israel ini ada seorang nabi?" Nah, baru Raja Israel ini memerintahkan Naaman untuk menghadap kepada Nabi Elisa. Begitu Naaman dan tentaranya ini, pengawal-pengawalnya ini, sampai di padepokan dari Nabi Elisa, dia menunggu. Tetapi yang keluar, saudaraku, bukan Nabi Elisa. Yang keluar itu pembantunya, yang namanya Gehasi. Kemudian Gehasi itu mengatakan atas perintah Elisa, mengatakan kepada Naaman, "Naaman, jikalau engkau menghendaki kesembuhan, kamu harus nyebur ke sungai Yordan itu. Kamu nyebur 7 kali, maka kamu akan menjadi sembuh." Wah, saudaraku, ini seorang jenderal, ini jenderal besar ini. Orang yang ternama, yang disegani. Begitu dia mendengar perintah itu, dia mengatakan, "Ini suatu penghinaan. Ini suatu penghinaan buat aku." Oleh karena apa? Di negaraku tidak kurang sungai-sungai yang indah. Sungai Albana, Sungai Parpar, Sungai Damsik. Itu tidak kurang bagus dari sungai-sungai yang ada di Israel. Kenapa aku tidak mandi di tempatku sendiri? Aku harus masuk ke Sungai Yordan. Ya, saya pernah, saudaraku, ke Sungai Yordan itu pernah. Saya lihat itu memang sungai kecil itu, banyak ikan lelenya. Kecil, tidak terlalu istimewa. Kalau Naaman marah itu pantas. Nah, tapi saudaraku, pada waktu Naaman itu begitu marah, saudaraku, lah ini loh soal marah. Ini butuh ada persekutuan. Butuh ada teman-teman yang mensupport supaya kemarahan ini tidak jeblos. Naaman itu dia sudah berbalik, dia naik kudanya, dia bilang pulang. Dia tidak mau. Tetapi saudaraku, pengawal-pengawalnya ini mengatakan, "Bapak Jenderal, bersabarlah. Engkau hanya diminta untuk mandi masuk di Sungai Yordan. Tidak lebih dari itu. Kalau saja Nabi itu menyuruh engkau melakukan sesuatu yang lebih berat dari pekerjaan masuk Sungai Yordan, aku yakin pasti engkau mau mengingat kesembuhan yang engkau harapkan. Tetapi sekarang Nabi itu hanya minta suatu perkara yang sangat mudah, yaitu engkau merendahkan hatimu, masuk di dalam Sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan sembuh." Turutilah, Pak Jenderal. Jangan diluputkan kesempatan itu. Itu loh, saudaraku, hebatnya persekutuan itu di situ. Akhirnya Naaman itu mendengar nasihat-nasihat dari pengawal-pengawalnya, dan dia melepaskan pakaian kebesarannya, dan dia mulai mencelupkan dirinya di dalam Sungai Yordan. Mungkin dia 1 kali dia mentas, dia melihat tidak ada perubahan. Dia masuk lagi, mentas lagi, tidak ada perubahan. Sampai 7 kali. Mungkin yang keempat kali pikirannya sudah lain, saudara. Saya pikir jojo aku ini dibujui. Tapi dia tetap bertahan.
5 kali, 6 kali, 7 kali dia keluar. Maka firman Tuhan mengatakan, kulit Naaman berubah menjadi kulit seperti seorang bayi. Tidak ada cacat, tidak ada tanda-tanda kusta pada dirinya. Sehingga Naaman sangat bersyukur, berterima kasih, dan dia mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan dari orang-orang Israel. Dan dia melepaskan kepercayaannya yang lama. Dia mengatakan, aku hanya minta tanah berapa kubik gitu ya, maksudnya itu dibawa ke negaranya, kemudian dibeber di tempat ibadahnya. Dan Naaman berdoa kepada Allah Israel, kepada Yehova yang dia akui sebagai Allahnya. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Jadi di sini kita mendapat suatu contoh bahwa perkataan firman Tuhan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali menyakitkan kita. Kebenaran itu datangnya menyakitkan. Tetapi kita jangan gampang ngomel, jangan gampang marah-marah. Oleh karena Tuhan mau melengkapi kita, mau mengajari kita untuk menjadi manusia-manusia ilahi yang dibaharui oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah dalam keadaan sulit atau keadaan apapun. Beritakan itu. Beritakan itu. Kita baca dalam ya tadi 2 Timotius 4 tadi. Apa yang pertama? Nyatakan kesalahan. Kedua, tegur. Ketiga, nasihati. Dan dengan kesabaran. Dan ajarkan. 5 itu, saudara, yang harus dikuasai oleh seorang hamba Tuhan. Harus pandai, cakap di dalam mengajar, menasehati, menyatakan kesalahan dengan tidak sewenang-wenang, menegur dengan sopan, dan memberikan waktu untuk berubah. Itu, saudaraku, maunya Tuhan itu di situ. Lah kalau kita ini, saudaraku, cepat-cepat marah tadi, kita kembali ke Pengkhotbah 7 tadi, ayat yang ke-9. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena marah itu ada di dada orang yang bodoh. Jadi emosi itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kita tambah 1 ayat lagi, saudaraku, di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Pengkhotbah mengatakan demikian. Lalat atau lalat ya, laler ya, yang mati, itu menyebabkan urapan atau minyak urapan dari pembuatnya, dari pembuat urapan, itu berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan itu sangat berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi saudaraku, keadaan yang tidak bagus itu, saudaraku ya, itu akan membuat sesuatu akan menjadi cacat, menjadi suatu celah. Istilahnya adalah rusaknya susu sebelanga oleh karena setetes nila. Jadi kebodohan itu sekalipun cuma sedikit, tapi kalau itu masuk di dalam sesuatu yang mulia, yang sakral, maka kebodohan itu akan membuat semua itu jadi hancur. Jadi saudaraku, inilah yang dimaui oleh Tuhan, supaya kita ini tidak bersikap gampang
emosional, gampang marah, gampang ngomel, dan lain sebagainya. Kita sekarang kembali ke dalam Yakobus 1 tadi. Yakobus 1 ayat 21. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini luar biasa, saudaraku. Mungkin saudara sudah sering mendengar cerita tentang hati manusia. Tapi tidak ada salahnya, saudaraku, kita akan mendengar sekali lagi, karena firman Tuhan itu memang tidak ada salahnya untuk diulang. Jadi jangan mengatakan bahwa saya sudah pernah mendengar itu sangat baik, tetapi mengulang itu lebih baik. Ya, kita melihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-11, mulai di sana kita lihat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu. Ialah orang yang telah mendengar, kemudian datang iblis, lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya, ini saudara perhatikan, supaya mereka jangan percaya dan selamat. Jadi iblis ini, saudaraku, membuat hati manusia itu bebal, keras, seperti jalanan, tidak ada damai, tidak ada perhentian. Sehingga firman itu datang, benih itu datang, dan kemudian karena tidak direspon, maka dia diambil oleh iblis, dan manusia itu tidak memperoleh iman. Kita memperoleh iman oleh karena mendengar firman. Tetapi kalau firman itu sudah diambil oleh iblis, maka kita tidak dapat apa-apa. Iman kita tidak bertumbuh. Apa akibatnya? Tidak selamat. Gawat, saudaraku. Gawat. Terus yang kedua, yang ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman, menerima dengan gembira. Loh, ini kan banyak, saudara. Jadi ada orang Kristen itu kalau KKR itu, waduh, rasanya itu menyambut dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, karena tidak punya niat. Niatnya tidak ada. Tidak punya kesungguhan, tidak menyediakan dirinya, hanya hura-hura saja. Hal-hal semacam ini sering saya alami, saudaraku. Saya setahun itu bisa KKR itu 7-8 kali. Di dalam, di luar negeri, luar pulau. Kalau waktunya KKR itu, waduh, jemaat itu rasanya kayak wah, boy, kayak luar biasa gitu ya. Tapi kalau KKR-nya sudah mari, sudah selesai, ya wis podo ae. Termasuk saya. Ini yang saya alami, saudaraku. Hati ini penuh batu-batu. Masih sering mangkel, masih sering marah. Batu ini untuk menghukum, saudaraku. Nek ono pendeta ngomong macam-macam tak sawat watu teko hatiku. Ya itu. Kok hati ini bekwatu. Bagaimana bisa tumbuh? Ya. Menerima dengan gembira mulai. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan di dalam masa pencobaan mereka jadi murtad.
Wis lali. KKR apa mbo wis pokoke seneng. Itu apa? Oleh sebab itu di dalam penggembalaan ini loh yang lebih mantap seharusnya. Oleh karena setiap waktu secara rutin dan tetap itu tersaji firman Tuhan dan kita memperoleh asupan yang kontinu dan dijelaskan secara detail, ya, itu yang jatuh di tempat yang berbatu. Kemudian yang jatuh di dalam semak, ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang sudah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka itu terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kenapa kok khawatir? Oleh karena kenikmatan hidupnya bukan kenikmatan secara rohani, kekayaannya pun juga hanya kekayaan keduniawian yang menjadi andalannya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh hati kita terikat kepada hal-hal yang semacam itu. Kan berat, saudaraku. Sementara kita masih berbahagia dengan kekayaan kita. Kita masih berbahagia dengan kenikmatan yang bisa kita alami. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu. Kebahagiaan, kenikmatan, dan segala sesuatu dari hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan. Si angel, memang angel. Tetapi kalau kita mau, Roh Kudus siap menolong. Salahnya di mana? Kita tidak pernah mau. Ya, padahal itu tugas kita. Bukan tugasnya Tuhan itu. Itu tugas kita. Untuk mendongkel dari hati kita itu, saudaraku, bukan tugasnya Tuhan. Nanti saya terangkan dalam penutup. Ya, itu yang jatuh di semak duri. Terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi tidak pernah berbuah-buah. Yang dimaksud sini buah rohani. Orangnya jadi baik memangnya, tetapi masih di persimpangan, sehingga dia tidak pernah dewasa dan dia tidak pernah menyajikan buah rohani dalam kehidupannya. Sayang, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketegunan. Ini, saudara. Jadi, firman Tuhan dalam ayat-ayat yang baru kita dengar itu sudah sangat populer, saudara. Tetapi perlu kita amati lagi. Karena hal ini menarik saya, kenapa saya mengambil ayat-ayat ini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 tadi, saudaraku. Coba kita baca ulang sebagai ayat terakhir ya. Ayat 21 di dalam Yakobus 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu. Di mana? Di dalam hati kita. Pertanyaannya gini loh saudara ya, coba agak kritis sedikit. Sebab itu buanglah. Yang disuruh buang ini siapa? Tuhan, bukan. Kalau Tuhan yang buang, sebab itu aku akan membuang. Nah, itu baru Tuhan. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, sebab itu buanglah. Sini kongkon buangnya sopo? Ya manusianya, saudaraku. Dulu saya tidak ngerti nih. Saya bantah-bantahan.
Kan di gereja itu kan sering dikatakan gini, firman itu nomor satu. Pokoknya dia itu sebagai pedang bermata dua, sebagai godam, sebagai api yang menghanguskan. Jadi pokoknya kalau orang itu mendengar firman, mesti jadi baik. Nyatanya ya enggak loh saudara. Karena apa? Yang mendengar itu tidak mau buang, dipertahankan. Jadi firman itu datang, masuk, maunya mau tumbuh, tetapi karena hatinya penuh dengan kejahatan, penuh batu-batu, sebagai jalanan yang keras, sebagai tempat yang penuh semak duri, tanah hatinya rusak. Firman Tuhan itu tidak tumbuh loh saudaraku, malah mati. Hati-hati loh. Ini banyak hamba-hamba Tuhan yang ngomong, wah firman Tuhan itu pokoknya hebatnya luar biasa. Nanti dulu lihat ini, firman Tuhan itu akan hebat luar biasa. Iman itu sebiji sesawi yang tidak kelihatan, sangat lembut. Tetapi kalau itu ada di dalam hati yang menerima, itu dia akan menjadi iman yang kuat, sanggup untuk memindahkan gunung. Gunung itu hanya sebagai suatu perbandingan, saudaraku. Bagaimana gunung yang begitu berat menindih kehidupan manusia, itu gambaran dosa yang sangat menekan. Maka dengan iman itu, kita bisa keluar dari suasana itu. Ingat 2 Petrus 1, iman itu berbuahkan kebajikan. Kebajikan itu adalah melepaskan kita dari segala dosa. Tidak usah banyak-banyak. Iman itu mau ditakar berapa? Iman itu tidak kelihatan, saudaraku. Tetapi iman itu bergerak dan hidup. Manakala kita mendengar firman Tuhan dan kita terima itu, maka itu akan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Kita kembali, saudaraku, di dalam Yakobus 1 tadi, ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sebagai tanah hati yang lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, ini yang menjadi suatu harapan kita. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita melihat di dalam Galati 5. Galati 5 ayat yang ke-17. Atau kita lompat ayat yang ke-19. Ya. Ini yang harus kita buang. Kalau tadi dikatakan buanglah, kita yang harus buang. Ditolong oleh Tuhan, Roh Kudus dan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, maka tidak ada suatu perubahan. Ayat 19 mengatakan, perbuatan daging itu nyata. Yaitu apa? Percabulan. Seperti Esau. Ya. Kecemaran. Pernah dilakukan oleh Raja Daud. Hawa nafsu. Banyak ini terjadi di dalam Alkitab. Penyembahan berhala. Sebagaimana Ahab. Sihir. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, aku memperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang sedemikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah.
Di dalamnya tadi kalau saudara perhatikan saudaraku, ada amarah, iri hati, amarah, egois. Jadi amarah itu saudaraku memang ada di dalam daging kita. Amarah-amarah yang negatif. Panjang saudaraku kalau diceritakan tentang marah ini, tapi saya batasi. Kita boleh marah, tapi marah itu harus asalnya dari mana? Bukan dari hawa nafsu, bukan dari kedagingan, kepentingan kita, bukan. Tetapi kita marah, minimal marah seorang ibu kepada anaknya, menghendaki sesuatu yang baik. Itu marah yang sehat. Yesus pun pernah marah. Tetapi kemarahan itu adalah cinta akan rumah Allah. Cinta akan kehidupan manusia yang sebagai rumah Allah. Kita lanjutkan, saudaraku, sedikit lagi. Perlawanan dari kemauan daging tadi. Ayat 22 dari Galatia 5. Kita perhatikan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Orang yang pemarah, saudaraku, termasuk di sini, tidak punya penguasaan diri. Tetapi kalau kita mencintai firman dan kita mau diubahkan, maka Tuhan tidak punya alasan untuk tidak menolong kita. Pasti Roh Kudus itu akan bergerak menolong kehidupan kita, sehingga kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus, ada penguasaan diri, sehingga kita tidak mudah dipermainkan oleh emosi. Ini perjuangan, saudaraku. Tidak bisa satu kaligus. Jadi jangan mengharap, saudaraku, waduh, aku sudah terima Roh Kudus, kemudian aku menjadi orang yang suci, aku yang tidak lagi marah-marah. Enggak, saudaraku. Harus belajar. Harus belajar. Firman Tuhan tadi mengatakan, dinyatakan salahnya, tegur, nasihati, ajari. Itu. Jadi kita harus belajar. Itu take time, butuh waktu. Mungkin kita sampai dipanggil Tuhan belum selesai, kita masih jadi orang yang suka marah-marah. No problem. Tetapi kita hidup di dalam proses kehendak Tuhan. Dalam sekejap mata, maka Tuhan akan ubahkan pada saat kita bertemu dengan Yesus. Tetapi dengan syarat bahwa mulai dari saat ini, dari saat kita hidup di dunia ini, kita harus sudah mulai untuk menunjukkan kepada Tuhan goodwill, kemauan baik kita untuk kita merespon kehendak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali dari apa yang kita baca dari awal, maka kita mendengar dengan cepat, lambat di dalam komentar yang negatif, apalagi marah-marah. Karena marah-marah itu produk dari suatu kebodohan. Dan kebodohan itu karena kita tidak mau diajari, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, dan lain sebagainya. Dan kita masih mempertahankan kejahatan, kebusukan, kekerasan hati. Dan kita tidak mau, memang tidak mau. Bilang mau tapi tidak mau usaha. Ya tidak bisa. Kita masih ingat, saudaraku, 2 Petrus 1. Hendaklah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha, saudaraku. Jangan dikira, ya itu seringkali nanti Tuhan yang bekerja, nanti Tuhan tolong. Enggak loh, saudaraku, enggak loh. Percaya saya. Itu ajaran keliru itu. Kalau kita tidak mau, Tuhan tidak paksa. Tuhan itu bukan tukang paksa.
Tetapi Tuhan itu memberi tahu, memberi kesempatan, kesabaran, panjang sabar, kasih setia. Dia tetap mengejar kita. Tapi kalau kita tidak merespon, saudaraku, nasib tanggung sendiri. Itu tugas kita. Kalau memang semua Tuhan yang kerjakan, kita tidak perlu ibadah, saudara. Kita tidak perlu mendengar firman Tuhan. Ngapain? Nanti kan Tuhan tolong. Hati-hati, saudara. Bukan demikian. Tetapi kita harus punya respon yang positif terhadap kebaikan Tuhan. Maka kita terangkat di dalam segala kehendaknya. Terpuji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan merenungkan apa yang sudah kita dengar di dalam 1 minggu ke depan, supaya ini boleh masuk di dalam pengalaman hidup ini, dan kita berhasil di dalam pengenalan kita kepada Tuhan secara utuh. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam kesempatan mendatang. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16, di mana di situ dikatakan bahwa firman Tuhan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat-nasihat firman Tuhan, teguran-teguran firman Tuhan, itu memang Tuhan izinkan di dalam diri kita, itu untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik kita ke dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi selalu dengarkan firman Tuhan dengan lapang dada, bukan dengan satu iri hati atau mungkin kepahitan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Namun firman Tuhan jikalaupun menegur kita, itu untuk kebaikan kita bersama, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan naikkan satu pujian setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan perjamuan yang sudah kami bagikan, dan sebentar kita akan melaksanakan perjamuan suci. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Terima kasih Tuhan. Dari awal, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Sekali lagi, tinggal dalam indah kedekatan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, pelayan bisa mempersiapkan perjamuan sucinya. Dan Bapak Ibu Saudara juga dimanapun berada, perjamuan suci yang sudah kami bagikan bersama-sama boleh dipersiapkan. Saya akan tunggu sejenak Bapak Ibu Saudara sampai semuanya bisa siap dan kita akan melakukan perjamuan kita. Mari kita angkat roti, Bapak Ibu Saudara, lebih tinggi dari kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita atas tubuhnya yang sudah dicabik-cabik hanya untuk menebus dosa manusia. Mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, tetap lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, bahwa firman-Mu adalah untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk membawa kami ke jalan yang benar. Oleh sebab itu ya Tuhan, teguran-teguran firman Tuhan sekeras apapun, kiranya kami boleh melapangkan dada kami, dan kami tetap menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang akan juga memerdekakan kami, yang akan memateraikan kami, juga yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyeringkan, mempersiapkan firman Tuhan ini, mengorbankan banyak hal, waktu, pemikiran, perasaan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Gembala kami dalam kesehatan, kekuatan. Kiranya Tuhan melimpahkan segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera kepada Bapak Gembala kami. Demikian juga berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati sidang jemaat dimanapun berada, sehingga mereka juga boleh melakukan firman Tuhan, dan juga semuanya hanya pujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, ibadah PA berjalan seperti biasa. Hari Rebu jam 5 sore, ibadah kaum muda berjalan seperti biasa. Hari Sabtu, namun biasanya sudah di-share pagi-pagi. Bapak Ibu juga boleh mendengarkannya, bukan hanya kaum muda, namun siapa yang tergerak hatinya boleh juga mendengarkan firman Tuhan tersebut. Ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa hari Minggu, dan mungkin akan kami share kira-kira jam 11 atau jam 12 siang, karena kami akan mengeditnya lebih dahulu. Dan ibadah umum tetap berjalan seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita masih ibadah online untuk beberapa waktu ini. Untuk waktu ke depan masih online. Kita sabar saja menunggu sampai waktunya nanti tiba, kita akan beribadah bersama-sama. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang tergerak hatinya untuk mempersembahkan persembahan bagi renovasi gereja kita, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Jikalau mungkin tidak punya waktu untuk datang ke bendahara kita, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami siap selalu melayani Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ada yang ingin didoakan, yang sakit, yang berulang tahun, tokonya dibuka, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Kami datang ke sini jauh-jauh
hanya untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Hubungi kami dan kami siap melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pengumuman yang ketiga sebagai pengumuman yang terakhir, kita bersyukur dan kita akan berdoa bersama-sama untuk Kak Eren. Happy birthday Kak Eren, happy birthday. Tuhan berkati Kak Eren lagi perpanjangan umur. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, studinya, sekolahnya, masa depannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga berdoa bagi Kak atau C Vivi, anak dari Bapak Ging. Dan juga nanti berdoa juga bagi Kak Eilen atau C Ilen, anak dari Bu Yung Yung juga yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama bagi ketiga saudari kita ini. Kiranya Tuhan akan tolong dan menyertai selalu. Demikian pengumuman yang saya bagikan Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala penyertaan Tuhan hingga pada saat pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan sampai pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Walaupun pandemi melanda, kami selalu memiliki kehidupan rohani yang selalu berkembang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih berdoa ya Tuhan, terlebih khusus bagi ketiga saudari kami ya Tuhan, yaitu saudari Eren dan juga saudari Vivi dan juga C Ilen. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan bagi keluarga kami ini, bagi saudari kami ini, karena kami memiliki Tuhan yang sama sehingga kami merupakan keluarga di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berdoa bagi ketiga saudari kami ini di dalam kesehatannya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya ataupun di dalam studinya, masa depannya kiranya menjadi masa depan yang cerah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga melindungi, menyertai di dalam damai sejahtera. Apapun yang disentuh kerjakan, apapun yang dicita-citakan, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan keberhasilan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pergumulan-pergumulan yang mungkin dialami, kiranya Tuhan menjadi jalan keluar di sana, dan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada ketiga saudari kami ini kuat di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Berdoa juga supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi keluarga, mencintai Tuhan, mencintai orang tua dan mencintai keluarga sesama. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, GPT Lumajang maupun Jatiroto dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih jika mungkin ada beberapa sidang jemaat yang tidak kami tahu, mungkin ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan kami tidak tahu. Tuhan juga menyertai keluarga dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga terlebih khusus bagi kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah berkorban banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Tuhanlah yang menyertai kami di dalam damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam kekuatan. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kami. Karena ketika kami melayani Tuhan, Tuhanlah yang terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, Kaulah kuatku meskipun musuh di depanku. Ada dasarnya? Ya, kita tunggu tidak mengapa. Kita akan bersorak-sorai untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bertepuk tangan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Meskipun musuh di depan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beri
rebah di kiriku. Harimu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuat